Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Sulistyawati. Saya adalah guru IPA dari MTSN 2 Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 7 semester 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Mari kita mulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kalian harus mengetahui tentang indikator yang harus dicapai. Yang pertama yaitu menganalisis komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar. Yang kedua, menelaah peristiwa interaksi dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, menyimpulkan hubungan pencemaran lingkungan dan kegiatan manusia terhadap kelangsungan hidup organisme pada suatu ekosistem. Sebetulnya apa sih pengertian dari lingkungan? Ya, lingkungan secara umum itu dapat diartikan segala sesuatu yang berada di luar individu. Lingkungan sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen abiotik yang terdiri atas benda-benda tak hidup dan komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, kalian bisa lihat kan yang ada di belakang saya ini? Mana sih yang termasuk dalam komponen abiotik dan mana yang termasuk dalam komponen biotik? Gedung, lampu jalan, air, ada tempat sampah juga, itu merupakan komponen abiotik. Sedangkan pohon merupakan komponen biotik. Komponen biotik dan abiotik juga terdapat dalam suatu ekosistem. Dalam ekosistem tersebut, terdapat yang namanya produsen dan juga konsumen. Produsen itu mampu membuat makanannya sendiri atau biasa disebut sebagai autotrof. Contoh yang ada pada gambar, ada rumput, tanaman hijau, bunga, dan juga pepohonan. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri atau kita sebut sebagai heterotrof. Contoh dalam gambar tersebut ada musang, kijang, kura-kura, ikan, katak, capung, dan kepik. Makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain akan senantiasa melakukan yang namanya interaksi. Apa saja interaksi yang terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain? Yang pertama yaitu peristiwa rantai makanan, yaitu merupakan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Dimulai dari produsen yang kemudian akan dimakan oleh konsumen satu. Biasanya pada konsumen satu adalah makhluk herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen 2 akan memakan konsumen 1, konsumen 3 akan memakan konsumen 2, dan konsumen 3 selanjutnya akan diuraikan oleh dekomposer. Konsumen 2 dan konsumen 3 merupakan hewan pemakan daging atau karnivora. Selanjutnya jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan itu akan terdapat lebih dari satu rantai makanan. Sebagai contoh, pada gambar di atas kita bisa melihat bahwa pohon itu dapat dimakan oleh kambing, oleh kelinci, dan oleh tikus. Sedangkan kambing itu dapat dimakan oleh serigala, dan serigala dapat dimakan oleh singa. Sedangkan untuk kelinci itu bisa dimakan oleh serigala dan kucing hutan. Sedangkan untuk tikus bisa dimakan oleh kucing hutan dan juga burung hantu. Sehingga di situ terdapat beberapa rantai makanan di mana serigala itu bisa berperan sebagai konsumen tingkat 2 maupun konsumen tingkat 3. Sedangkan untuk singa sendiri itu bisa berperan sebagai konsumen tingkat 3 maupun konsumen tingkat 4. Kalian coba ya untuk melihat ada berapa rantai makanan pada gambar tersebut. Selanjutnya ada piramida makanan. Dalam piramida makanan, kalian bisa mengetahui jumlah dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Mereka akan terdapat pada tingkatan trofik tertentu, di mana ketika tingkatan trofiknya itu semakin kecil, maka jumlahnya akan semakin besar. Ketika dia berada pada tingkat trofik 4, seperti konsumen 3 atau konsumen puncak, maka jumlahnya juga akan semakin kecil.
Selanjutnya, interaksi yang dapat terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain yaitu adalah kompetisi. Kompetisi itu dapat terjadi di antara makhluk hidup yang membutuhkan makanan yang sama. Pada gambar, kalian melihat di situ ada harimau dan juga singa yang saling memperebutkan makanan karena mereka sama-sama merupakan konsumen tingkat puncak yang memakan daging atau sebagai karnivora. Kemudian untuk contoh lain ada sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau sama-sama pemakan rumput. Selanjutnya untuk produsen itu contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada misalkan pada ekosistem padang rumput. Mereka saling memperebutkan matahari yang dapat mereka gunakan dalam proses fotosintesis. Next yaitu predasi. Sedangkan dalam kompetisi mereka memperebutkan makanan yang sama, pada predasi organisme yang satu itu dapat memangsa organisme yang lain. Biasanya organisme yang memangsa tersebut akan jauh lebih kuat daripada organisme yang dimangsa. Pada gambar itu contohnya ada singa yang memakan zebra. Selain kompetisi dan predasi, ada juga interaksi makhluk hidup yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan di mana satu pihak untung dan pihak yang lain itu akan dirugikan. Contohnya pada gambar tersebut ada cacing perut dan cacing tambang dalam tubuh manusia yang mengambil sari-sari makanan dari usus manusia. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan di mana semua pihak itu akan sama-sama diuntungkan. Contohnya pada gambar yaitu jalak dengan kerbau, di mana lalat di tubuh kerbau itu akan dimakan oleh burung jalak. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain itu tidak dirugikan. Contohnya yaitu ikan paus dan ikan remora, di mana ikan remora akan mendapatkan sisa makanan dari ikan paus sedangkan ikan paus tidak dirugikan apapun. Dari ketiga gambar yang tersisa, dapatkan kalian menebak simbiosis yang terjadi pada masing-masing gambar tersebut. Ya, betul. Pada gambar yang ketiga itu kita lihat ada pohon mangga dengan tanaman anggrek, di mana pohon mangga dengan tanaman anggrek itu akan terjadi simbiosis komensalisme. Untuk gambar yang nomor 5 atau gambar yang tengah bawah itu merupakan simbiosis parasitisme, di mana tanaman tersebut itu menjadi parasit bagi tanaman lain atau menyerap zat-zat baik yang ada pada tanaman yang lain. Sedangkan untuk gambar yang terakhir atau gambar yang keenam itu adalah simbiosis mutualisme, di mana lebah itu akan membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Pada gambar tersebut kalian dapat melihat ada seekor paus yang terdampar dan pada mulut paus tersebut ada banyak sekali sampah. Ya, betul. Ekosistem itu rusak akibat ulah manusia. Karena ulah manusia yang membuang sampah ke laut, sampah akan termakan oleh ikan paus sehingga ikan paus akan mati dan ekosistem laut pun akan terganggu. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama ekosistem yang ada di sekitar kita dengan cara kurangi penggunaan sampah plastik dan jangan membuang sampah sembarangan sehingga air akan tercemar dan ekosistem pada air akan terganggu. Baik, dari materi yang sudah saya ajarkan, apa kesimpulan yang dapat diambil? Yang pertama, lingkungan terdiri dari komponen abiotik atau tak hidup dan juga biotik atau makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup satu dengan yang lain itu dapat dibedakan menjadi peristiwa makan dan dimakan atau yang kita sebut sebagai rantai makanan, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup organisme dalam suatu ekosistem.
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ingat 3 anjuran dari pemerintah. Yang pertama, kenakan masker ketika keluar rumah. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Dan yang ketiga, cuci tangan sesering mungkin. Stay safe, stay healthy semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.